Puluhan kendaraan roda 2 ditilang petugas kepolisian Satlantas Polresta Malang Kota karena melanggar rambu lalu lintas dengan melintas di atas flyover Jalan Ahmad Yani. Razia kendaraan roda 2 yang melintas di atas flyover ini untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Sering terjadinya kecelakaan di jalan raya, salah satu penyebabnya yakni kurangnya kesadaran warga, khususnya pengendara kendaraan dalam mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku di jalan raya. Hal ini terbukti meskipun sudah ada tanda larangan bagi kendaraan roda 2 untuk tidak melintas di atas flyover, namun masih banyak yang melanggar. Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang berakibat pada kecelakaan lalu lintas, Satlantas Polresta Malang Kota menggelar razia kendaraan yang melintas di atas flyover. Dalam razia ini, puluhan kendaraan roda 2 yang melintas di atas flyover Jalan Ahmad Yani berhasil dijaring petugas. Kendaraan yang melanggar ini langsung diberikan sanksi tilang. Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Ramdan Nasution mengatakan, razia ini dilakukan untuk menindak pelanggar rambu lalu lintas. Kasat Lantas juga menambahkan, dari hasil razia ini terjaring sedikitnya 45 kendaraan roda 2 yang melintas di atas jembatan layang Jalan Ahmad Yani. Sementara, masyarakat dihimbau dalam berkendara dapat mentaati rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, sehingga tidak terjadi kecelakaan. Yang hari ini kami dari Satlantas Polresta Malang Kota melaksanakan penegakan hukum, tepatnya di flyover Blimbing ini. Kami menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya yang mereka lakukan apabila roda 2 melintasi flyover, yaitu melanggar rambu lalu lintas sesuai dengan pasal 287 ayat 1, mereka melanggar yang seharusnya didenda maksimal 500.000 dan penjara 2 bulan. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat agar mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas karena rata-rata pelanggaran yang ada dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Ada berapa yang tidak hari ini? Untuk siang hari ini kita melaksanakan penegakan hukum, yang kita temukan ada 47 pelanggar yang hadir, kami laksanakan penegakan hukum dengan tilang. Alasannya lewat flyover apa nanti? Rata-rata mereka menyampaikan bahwasanya mereka tergesa-gesa ataupun terburu-buru karena ada kegiatan lainnya, sehingga tahu bahwa kalau lewat bawah akan terkena traffic light, mereka melalui flyover yang ada. Kami kepada masyarakat laksanakan etika berlalu lintas dengan baik, agar mentaati peraturan lalu lintas dengan baik, berikut juga rambu-rambu yang sudah terpasang untuk masyarakat terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Simon Alfredo melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta seluruh kepala daerah untuk mewaspadai klaster-klaster yang memiliki potensi tinggi menyebarkan virus corona dengan cepat pada masing-masing wilayah yang dipimpinnya. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menggelar rapat koordinasi percepatan penanganan COVID-19 di Kota Batu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi percepatan penanganan COVID-19 di Kota Batu. Hadir langsung dalam rapat koordinasi percepatan penanganan COVID-19, Gubernur Jawa Timur bersama Kapolda Jawa Timur dan Pangdam 5 Brawijaya, serta seluruh jajaran Polres, Kodim, dan Bupati Wali Kota se-Jawa Timur. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk antisipasi terjadinya beberapa klaster yang perlu menjadi perhatian, antara lain klaster keluarga, klaster perkantoran, klaster pondok pesantren, dan klaster pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2020. Gubernur Jawa Timur menjelaskan, klaster yang perlu diwaspadai adalah proses pelaksanaan tahapan pilkada yang memiliki potensi untuk mengumpulkan massa dalam jumlah besar. Karena di Provinsi Jawa Timur ada 19 kabupaten dan kota yang akan menyelenggarakan pilkada serentak di tahun 2020 ini. Gubernur berharap untuk para bakal pasangan calon, para pendukung termasuk partai pendukung, harus menjadi satu kesatuan yang bergerak bersama dalam upaya untuk mengurangi resiko penyebaran virus corona. Selain itu, untuk semua kepala daerah di Jawa Timur, Gubernur juga menghimbau refocusing anggaran percepatan penanganan COVID harus dimaksimalkan. Beberapa klaster yang sudah diidentifikasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ada 141 klaster dengan 2004 kasus konfirmasi positif virus corona, dan klaster tersebut diantaranya adalah klaster pasar, tempat pelelangan ikan, pondok pesantren, rumah sakit, seminar, pusat perbelanjaan atau mal, tempat ibadah, dan tempat kerja atau perkantoran. Jadi sama-sama, kalau Presiden menyampaikan ada kekhawatiran kalau tidak dikendalikan dengan baik,
ada klaster pilkada, ada klaster perkantoran, ada klaster keluarga. Maka ini adalah melakukan revitalisasi dari seluruh proses yang sudah kita lakukan selama ini. Seluruh kepala daerah, bupati, wali kota, juga para dandim, para kapolres, bahkan danrem juga hadir di sini untuk bersama-sama ingin membangun sinergi kolaborasi bagaimana pengendalian COVID-19 bisa dilakukan secara terkendali, tapi perekonomian juga kita gerakkan bersama. Maka di closing statement saya pesan kepada bupati, wali kota, realisasi anggaran, tolong dicek semuanya. Beberapa daerah kan realisasinya relatif rendah. Ini pun juga sudah pernah kita lakukan pertemuan yang sama formatnya seperti ini. Kita pernah waktu itu menyampaikan nih kabupaten kota realisasi anggarannya sekian-sekian. Tapi waktu itu dari BPKP yang menyampaikan. Kemudian tim BPK juga hadir. Nah, apa yang sebetulnya kita harapkan? Sekarang ini kalau diharapkan yang bisa spending itu ya APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota. Maka percepatan realisasi tentu dengan tetap menjaga ketepatan dan akuntabilitas dari penggunaan anggaran itu. Itu semua sebetulnya terkoordinasikan sangat sering, rakor-rakor virtual dengan para menko, para menteri juga sangat sering dan dipimpin langsung oleh Pak Presiden juga sangat sering. Oleh karena itu ini sebetulnya menyekerupkan kembali apa yang harus kita maksimalkan dalam ikhtiar menggerakkan ekonomi tetapi juga keamanan, kesehatan, keselamatan masyarakat terjaga. Pengendalian COVID tetap bisa diprioritaskan oleh masing-masing aparatur di daerah. Yanto Yancung melaporkan. Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Padil Imran meminta kepada semua pihak untuk bersama-sama menurunkan positive rate, fatality rate, dan meningkatkan recovery rate melalui kepatuhan yang tinggi terhadap penerapan protokol kesehatan secara ketat. Hal ini disampaikan saat melakukan rapat koordinasi percepatan penanganan COVID-19 di Kota Batu. Bertempat di Kota Batu, Kapolda Jawa Timur mengundang seluruh jajarannya bersama Kodim dan Bupati Wali Kota membahas percepatan penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Hal ini karena dikhawatirkan terjadi klaster baru di kabupaten maupun kota di Jawa Timur. Kapolda dalam sambutannya menilai beberapa klaster yang perlu diwaspadai adalah klaster seperti area pasar, rumah sakit, mal, tempat ibadah, dan tempat bekerja. Bahkan akhir-akhir ini terdapat klaster baru yang cukup memprihatinkan seperti klaster keluarga, pasar, atau pilkada. Semua pihak dihimbau untuk tidak bosan menggunakan masker guna mencegah munculnya klaster terbaru. Guna menghindarkan klaster baru di perkantoran, Kapolda juga meminta agar mereka yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid bisa diizinkan untuk work from home. Sementara Kapolda Jawa Timur menegaskan, terkait pelanggaran terhadap penyakit yang menular akan ada sanksi hukum sesuai undang-undang. Dan pihaknya bersama jajaran lainnya akan terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat maupun internalnya untuk tetap menerapkan dan melakukan pengawasan agar semua lapisan masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, orang-orang yang undang-undang bukan undang-undang karantina ya, undang-undang penanggulangan penyakit menular, kan ada 2 pasal di situ. Orang-orang yang tahu bahwa dia terkonfirmasi positif, namun dia masih tetap melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya penularan, itu kan dapat dipidana. Ancamannya 1 tahun. Bagi mereka yang tidak tahu atau karena lalainya, itu dipidana 6 bulan. Itu yang menjadi penekanan. Itu bukan karena pilkada saja, tapi karena itu undang-undang. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Setelah sekian lama turun drastis, kini beberapa komoditi sayuran mulai merambat naik. Kenaikan yang tidak signifikan belum banyak berdampak sehingga petani masih banyak yang rugi.
Turunnya harga sayuran ini sudah berlangsung cukup lama akibat terdampak penyebaran COVID-19 dan sampai saat ini sebagian besar komoditas sayuran belum mencapai harga normal sehingga hasil panen masih belum bisa menutupi biaya pengeluaran dan petani banyak mengalami kerugian. Pada musim kemarau ini berdampak pada cukup melimpahnya sayuran di tingkat petani karena jarang terserang hama penyakit sehingga menyumbang turunnya harga di pasaran. Saat ini beberapa jenis sayuran mengalami kenaikan harga, di antaranya brungkul, dari harga sebelumnya 1.500 kini naik menjadi 2.000-an per kilogram, dan juga sawi dari harga 1.000 naik menjadi 2.000. Tidak hanya itu, untuk tanaman seledri masih belum ada kenaikan dan berada di kisaran harga 1.500 per kilogram, jauh dari harga normal yang biasanya di atas 3.500 sampai 5.000 rupiah per kilogramnya. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan dengan kenaikan harga yang belum signifikan, masih belum membantu banyak untuk menutupi biaya pengeluaran. Lokasi lahan pertanian di Torongrejo terlihat petani melakukan panen dan proses pengangkutan untuk dibawa ke pasar Batu maupun Karangploso. Para petani ini banyak berharap harga sayuran ke depan bisa semakin membaik, sehingga petani tidak merugi seperti sekarang ini. Pak, apa aja yang meningkat sekarang, Pak? Brungkul, Bang. Berapa sekarang brungkul? 2.000. 2.000 ya. Asalnya kemarin berapa? Sempat di 1.000 ya? 1.000. Sawi juga agak naikkan sedikit ya? Belum kalau naik. Belum? Sawi berapa sekarang? Berapa ya? 2.000-an? 1.000 anu ya. Ini Pak untuk yang seledri gimana Pak? Jadi 1.000. Masih 1.000. Oh, itu harga rendah ya kalau seledri ya? Masih rendah. Pak, idealnya harga seledri berapa Pak untuk agar modal bisa kembali Pak? Seledri berapa ya? Untuk harga modal bisa kembali itu. Kalau 1.000 kan jelas Pak ya? Ya jelas. Jelas sudah Petani kalah. rugi Pak ya? Dia rugi. Kira-kira harga berapa? Jadi 5.000? 5.000, 6.000. 5.000, 6.000 Pak ya, berarti 5.000, 6.000 modal sudah kembali Pak ya. Ini agak lama ya Pak ya, harga-harga turunnya ya. Lama sekali turunnya. Ada berapa bulan? Sekitar nanam sampai sekarang masih nol. Berapa bulan berarti? 2 bulan. 2 bulanan Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Menindaklanjuti hasil audiensi pemerintah Kota Batu dengan pihak pengelola Alas Kasinan atau Alaska bersama warga Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu. Forum Pimpinan Daerah Kota Batu melakukan penghijauan dengan menanam pohon bersama di Alas Kasinan. Forum Pimpinan Daerah Kota Batu melakukan penghijauan tanaman pohon bersama di Alas Kasinan atau Alaska, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu. Sebanyak 600 pohon berbagai jenis yang dimotori Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu ditanam di Alaska dan proses penanamannya dibantu armada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu bersama warga Desa Pesanggrahan. Wali Kota Batu mengatakan program penghijauan ini merupakan tindak lanjut audiensi yang dilakukan sebelumnya. Dalam audiensinya saat itu mempertemukan dua pihak yang berselisih antara masyarakat Desa Pesanggrahan dan pengelola HIPAM serta komunitas Sadar Alas pengelola Wana Wisata Alaska. Syukurnya masyarakat Desa Pesanggrahan, terutama kepada pengelola HIPAM dan komunitas Sadar Alas selaku pengelola HIPAM, sudah berkomitmen menghentikan aktivitas di Wana Wisata Alaska. Untuk penutupan Alaska sampai ada hasil kajian yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Wali Kota meminta kedua belah pihak dan pemerintah Desa Pesanggrahan segera menyusun kronologis perselisihan untuk diserahkan pada Forkopimda yang menurutnya perlu adanya kajian yuridis, selain kajian teknis dari pihak berkompeten. Sementara, tanam pohon bersama ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Batu beserta wakilnya, Ketua DPRD, perwakilan dari Kepolisian, Polres Batu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Dandim 0818 Malang Batu, Asper Perhutani, dan sejumlah warga masyarakat Desa Pesanggrahan. Yang jelas, kita semua ini bertujuan untuk mencari jalan yang terbaik. Dan tadi disampaikan oleh Pak Kajari, selain ada kajian teknis, juga akan dilakukan kajian yuridis. Yang nanti saya minta semua
baik dari masyarakat yang keberatan maupun dari pihak Alaska, termasuk dari perhutani, untuk membuat kronologisnya dari awal sampai akhir yang nanti dikomunikasikan kepada Bapak-Bapak Forkompimda, terutama dari Kajari dan kepolisian. Ini supaya ke depan nanti umpamanya ini dilanjutkan atau tidak, sudah jelas aturannya, dasar hukumnya, yang di kemudian hari tidak ada hal-hal yang seperti ini lagi. Itu tujuannya, ya. Kawasan ini kan kawasan embung penadah saluran air sumber yang ada di atas. Yang sumbernya itu kira-kira 2 km jalannya, iya, sekitar 2 km. Nah, untuk bisa supaya tangkapan air ini bisa ditangkap dengan maksimal oleh tanah di sini, ini antara lain harus banyaknya penghijauan, banyaknya tanaman agar supaya akar-akarnya bisa menyerap. Nah, tadi kami secara simbolis, karena cuma beberapa, itu agar supaya masyarakat tahu bahwa kami sangat peduli lingkungan, kami mendukung untuk melestarikan lingkungan yang kemudian kami menanam tadi. Yanto Yanjung melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional 2020 dengan tema Inovasi Pelayanan Pelanggan di Era New Normal, pemerintah Kota Malang bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Malang menyelenggarakan kegiatan bertajuk Ngerewangi Umak Dodolan di Gedung Kartini, Kota Malang. Dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional 2020, Diskopindah Kota Malang bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Malang dan Komunitas Industri Kreatif Kota Malang menyelenggarakan kegiatan bertajuk Ngerewangi Umak Dodolan. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji, Sekda Kota Malang beserta para kepala OPD di lingkungan Kota Malang, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Malang Hajah Widowati Sutiaji, serta diikuti oleh 70 UKM dan IKM di seluruh Kota Malang. Kegiatan ini selain dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional 2020, juga bertujuan untuk mengembangkan ekosistem pelayanan kepada pelanggan secara digital yang responsif dan akuntabel. Kegiatan yang tetap menerapkan standar dan protokol kesehatan penanganan COVID-19 ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan laporan Kepala Diskopindah Kota Malang Wahyu Setianto. Dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Malang dan Komunitas Kreatif Kota Malang yang telah bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan menyelenggarakan kegiatan pada era new normal dan berharap dengan kegiatan ini UKM dan IKM bisa meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro dan industri kecil menengah di era new normal. Sementara itu dalam sambutannya, Wali Kota Malang menjelaskan kegiatan ekonomi harus tetap berjalan di tengah pandemi COVID-19. Dan yang penting masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19 agar penyebaran COVID-19 ini bisa diminimalisir. Acara dilanjutkan dengan kegiatan pembukaan yang ditandai dengan pengguntingan pita oleh Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Malang Hajah Widayati Sutiaji SOS MM dan dilanjutkan dengan peninjauan stan UKM dan IKM. Pada kegiatan ini sebanyak 75 stan bursa display, showcase produksi UKM dan industri kecil menengah serta workshop. Pada kesempatan tersebut, Ketua Dekranasda Kota Malang juga melakukan transaksi pembelian secara online produk UKM dan IKM. Jadi begitu saya mencoba mau beli, harus mendata siapa yang beli itu dan seterusnya. Tapi kalau nanti sudah kerjasama, sudah tahu, tidak usah gitu, yang kris perlu barcode saja. Pembelinya dilihat identitasnya mana. Saya pakai bank A, maka di sana kan sudah namanya siapa kan sudah terdata. Dan selanjutnya yang ini bisa tadi melanjutkan pertanyaan jenengan, bagaimana ini di masa pandemi? Yohan Hikmawan melaporkan. Kita beralih ke info olahraga.
Persiapan tim Arema FC dalam menghadapi lanjutan kompetisi Liga 1 terus dilakukan. Salah satunya dengan menggelar uji coba menghadapi tim PON Jatim. Dalam laga uji coba ini, Arema FC menang dengan skor 2-0. Laga uji coba antara Arema FC dan tim PON Jatim berlangsung di Stadion Kanjuruhan Kepanjen. Pertandingan baru berjalan 2 menit. Arema FC berhasil membobol gawang tim PON Jatim lewat gol Ridwan Tawainela yang berhasil memanfaatkan umpan Elias Alderete. Skor 1-0 untuk Arema FC. Unggul 1 gol, tuan rumah Arema FC yang terus menggempur pertahanan tim PON Jatim namun tidak berhasil menambah gol. Skor 1-0 bertahan hingga waktu turun minum. Memasuki babak kedua, tempo meningkat sehingga di menit 80 terjadi kericuhan antar pemain kedua tim. Di menit 83, Arema FC mendapat hadiah penalti usai pemain tim PON Jatim melakukan handsball di dalam kotak terlarang. Muhammad Rafli yang melakukan eksekusi tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan membawa Arema FC unggul 2-0. Skor 2-0 tersebut tidak berubah hingga wasit meniup peluit panjang tanda laga usai. Pelatih sepak bola tim PON Jawa Timur, Rudy William Kelces, menjelaskan terjadinya gesekan dalam laga tersebut karena tim PON Jatim yang diisi pemain junior merupakan tamu undangan sebagai persiapan Arema FC dalam menghadapi lanjutan kompetisi. Bagi Rudy, gol pertama merupakan kelengahan anak asuhnya dan laga ini menambah jam terbang para pemainnya. Targetnya ya cuman jam terbang anak-anak. Tidak mungkin anak-anak bisa ngalahkan Arema. Ini paling kan menyulitkan nggak? Enggak, saya cuma mau datang sini, saya membantu Arema. Karena diminta ya saya datang. Kalau tahu kayak gitu main kasar-kasaran sama adik-adiknya, saya tidak mau. Jangan berasa saya Arema, pemain level 1, tidak mau sakit, nyakiti mau. Tidak boleh. Kalau saya pribadi, tadi sudah saya stop, saya berhenti saja. Saya cuma bantu kesini. Kalau Arema mau main bersih kayak tadi, main. Kedepannya Arema bagus. Kenapa mesti ngantemi adik-adiknya? Sedangkan asisten pelatih Arema FC Haris Yulianto mengatakan hasil kemenangan timnya bukan tujuan dari uji coba kali ini, karena laga ini untuk mengaplikasikan materi latihan ke dalam format pertandingan. Ia menambahkan tim pelatih akan segera memperbaiki sentuhan akhir timnya dan selama 2 minggu ke depan, timnya akan digembleng sebelum laga lanjutan Liga 1 yang akan bertandang ke Bayangkara FC. Kami sebenarnya ya dari awal sudah saya sampaikan, bukan masalah menang berapanya. Saya bilang yang paling penting saya sudah sampaikan ke seluruh pemain. Yang paling penting hari ini pemain bisa mengaplikasikan apa yang sudah materi yang kami berikan selama beberapa hari latihan. Itu yang paling penting, poin. Ya tentunya kami terus bekerja keras. Dengan sisa waktu 2 minggu ini saya akan terus bekerja latihan terus dan untuk mengevaluasi pertandingan hari ini juga, dan kami terus akan melakukan perbaikan. Ya mungkin yang utama finishing tetap. Hari ini banyak peluang yang tercipta, mungkin kurang tenangannya. Simon Alfredo melaporkan.